sakit swasta saat ini bahu-membahu mengatasi lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah. Lalu bagaimanakah rumah sakit ini harus melayani pasien, khususnya rumah sakit swasta? Kita akan berdialog bersama dengan Direktur Rumah Sakit Kartika, Wahyu Prabowo. Pak Wahyu, selamat petang. Salam sehat selalu, Pak Wahyu. Selamat petang, Mas. Salam sehat selalu. Baik, Pak Wahyu, ini sebelum kita berdialog terkait dengan upaya penanganan pasien, mungkin bisa diinformasikan kepada kami terkait dengan gambaran kondisi rumah sakit Anda saat ini dalam penanganan COVID-19 seperti apa, Pak Wahyu? Ya, saat ini kami untuk kapasitas rumah sakit terisi penuh 100%, Mas. Gitu. Dan kami sekarang sudah mendirikan rumah sakit lapangan dengan kapasitas 90 bed, itu juga keterisiannya 80%, seperti itu. Baik, untuk keterisian rumah sakit sendiri 100% dan untuk rumah sakit lapangan tadi ada informasikan 80%. Pak Wahyu, tentunya kita khawatir juga, tidak hanya khawatir terkait dengan lonjakan kasus yang tinggi, namun juga saat ini masyarakat khawatir dengan kondisi para tenaga kesehatan, baik itu perawat, dokter, dan juga sejumlah tenaga kesehatan lain. Para tenaga kesehatan di rumah sakit ini, khususnya rumah sakit Anda, seperti apa kondisinya saat ini, Pak Wahyu? Ya, sekarang memang kami di rumah sakit dengan SDM yang ada memang alhamdulillah masih berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa kawan-kawan yang terpapar COVID gitu ya. Jadi kurang lebih saat ini 15 orang terpapar COVID. Jadi ya kami melakukan penambahan SDM gitu ya. Kita meminta backup ke PPNI, Persatuan Perawat Indonesia, untuk bisa membantu kita memenuhi SDM yang sekarang sedang isolasi, seperti itu, Mas. Ya, tentu kita berharap kesembuhan dan juga kabar baik dari 15 tenaga kesehatan di rumah sakit Anda, begitu, dokter. Ya. Untuk memperkuat tenaga medis di rumah sakit, tentunya pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan mengerahkan beberapa dokter dan juga perawat yang baru saja lulus, begitu. Bagaimana teknis dari para dokter ataupun juga perawat yang baru lulus ini ketika mereka harus berhadapan secara langsung dengan pasien COVID-19 ini, Dr. Wahyu? Jadi kalau untuk teman-teman yang baru lulus ini kita tidak langsung masukkan ke zona merah, Mas. Jadi kita melatih dulu gitu ya untuk masuk ke zona-zona yang memang tidak langsung bersentuhan dengan COVID gitu. Tetap ada pelatihan ya berarti ya? Ya, jadi kalau misalnya memang teman-teman ini belum terlatih gitu ya untuk bisa merawat pasien COVID, nantinya akan menjadi bahaya juga buat teman-teman yang baru lulus gitu. Nah, untuk kami sebagai rumah sakit swasta sebenarnya agak sulit untuk mengakses SDM yang memang diturunkan oleh Kemkes gitu ya. Walaupun kami di rumah sakit juga sudah mengajukan bantuan SDM untuk rumah sakit lapangan, tapi memang cukup sulit gitu ya untuk mendapatkan SDM bantuan tersebut. Seperti itu, Mas. Artinya ada kendala untuk pengajuan penambahan dari tenaga kesehatan begitu ya di beberapa rumah sakit swasta ini ya, Dr. Wahyu? Ya, jadi kami saat ini berkoordinasi dengan asosiasi profesi gitu ya, khususnya PPNI, untuk bisa mengaktifkan teman-teman yang lagi teman-teman perawat yang sedang mengambil nurse untuk bisa diperbantukan mendukung pelayanan di rumah sakit gitu. Dan alhamdulillah kita sudah mendapat backup 15 orang, sementara untuk membackup yang sedang isolasi, seperti itu, Mas. Ya, kita harapkan semoga juga semakin banyak beberapa tenaga kesehatan yang ikut diperbantukan. Dr. Wahyu, bagaimana dengan ketersediaan dari tabung oksigen di rumah sakit Anda dan juga sejumlah rumah sakit swasta? Mungkin juga Anda mendapatkan informasi apakah memang saat ini untuk kebutuhan oksigen memang sulit didapatkan dan upaya apa yang tentunya untuk bisa memenuhi kebutuhan oksigen yang semakin meningkat ini, Dr. Wahyu? Ya, kalau di DKI alhamdulillah koordinasinya cukup baik, Mas. Pemda DKI dalam hal ini Dinas Kesehatan sudah mengalokasikan setiap harinya bagi rumah sakit yang membutuhkan oksigen. Itu di Monas itu setiap hari kita mendapatkan bantuan sehari 3 kali gitu ya. Sekali pengambilan 10, namun memang kalau di rumah sakit karena kita menggunakan PLG ya, jadi yang udah oksigen cair, sehingga kapasitasnya bisa kita
lama tuh stay-nya tuh kalau dengan oksigen cair gitu. Tapi Ya, kalau per hari 30 itu cukup, Dokter Wahyu, untuk bisa memenuhi kebutuhan dari pasien COVID-19 di rumah sakit Anda? Enggak, karena kan kami itu hanya backup dari Dinas Kesehatan kami sendiri untuk alokasinya, alhamdulillah sampai saat ini masih terjaga, Mas. Baik, gitu. Baik. Jadi kalau untuk Jakarta, saya rasa tidak terlalu signifikan kekurangannya, tapi kurang yang untuk pribadi-pribadi, Mas, sebenarnya karena ini terlalu banyak orang yang isoman dan membutuhkan oksigen. Nah itu mungkin dia agak sulit untuk mengaksesnya, karena kalau kami rumah sakit memang pemerintah mengalokasikan khusus gitu ya, bahkan kami menyediakan kendaraan darurat khusus oksigen yang memang standby 24 jam untuk mempertahankan kapasitas oksigen di rumah sakit gitu. Ya, Dokter Wahyu, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, mohon maaf untuk posisinya bisa lebih mundur agar terlihat secara jelas wajah Anda begitu. Baik, kita lanjutkan, Dokter Wahyu. Ini sebelum ada lonjakan seperti saat ini, pemerintah tentunya sudah menjalin dengan beberapa rumah sakit swasta kerjasamanya begitu, dengan beberapa rumah sakit swasta. Apakah kerjasama ini sudah berjalan dengan semestinya begitu, yang mungkin harapan juga dari beberapa teman-teman yang saat ini berada di rumah sakit swasta, Dokter Wahyu? Ya, kalau untuk rumah sakit swasta sama, Mas, perlakuannya dengan rumah sakit yang lain ya, baik itu rumah sakit pemerintah atau rumah sakit BUMN, semua sama gitu ya. Kami bergabung dengan pelayanan COVID itu mulai dari awal COVID sampai sekarang kami masih terus melayani pasien COVID gitu ya, dan kita terus memperbaiki diri untuk bisa melayani secara maksimal gitu. Baik itu ketersediaan intensive care, kemudian kita juga terkait cuci darah misalnya khusus COVID yang sekarang memang dengan kapasitas pelayanan cuci darah yang khusus pasien COVID ini kurang gitu ya, yang ada di Jakarta, makanya kami sekarang memperluas layanan untuk menyediakan pelayanan cuci darah khusus pasien COVID. Jadi terus improvement lah, Mas, seperti itu. Baik. Dokter Wahyu, kalau berbicara terkait dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh beberapa rumah sakit swasta, yang paling urgent dalam kondisi genting saat ini di tengah lonjakan kasus, pemberlakuan PPKM darurat, apa yang mungkin dibutuhkan saat ini oleh beberapa rumah sakit swasta? Apakah memang persediaan dari obat-obatan ini tercukupi, termasuk juga alat-alat medis pendukung dari tenaga kesehatan kita, begitu, Dokter Wahyu? Jadi sebenarnya kebutuhan yang paling dibutuhkan adalah obat-obatan, Mas. Gitu. Jadi obat-obatan khusus seperti Gamaras, kemudian obat-obatan untuk pasien-pasien yang kritis itu sangat sulit didapatkan gitu. Tapi kita memang sekarang rumah sakit lebih berjejaring ya kita dengan rumah sakit lain, misalnya di rumah sakit A ada yang punya Gamarasnya sekian gitu kan, kita diberikan untuk pinjaman dulu misalnya seperti itu. Jadi ini udah cukup kompak gitu ya untuk rumah sakit. Namun memang karena pasien ini luar biasa banyak, Mas, gitu ya. Kalau misalnya kita bayangkan di IGD kita nih misalnya sekarang yang kapasitasnya biasanya hanya 10-15, mungkin sekarang ada 20 orang yang dirawat di IGD gitu loh. Jadi dirawatnya di IGD 20 orang itu sambil menunggu pelayanan, ada yang negatif baru pulang seperti itu. Jadi memang kita dengan misalnya kemarin itu lonjakan pasien di 4.000 yang positif sehari saja DKI itu kita udah kewalahan. Sekarang kan 14.000 yang positif misalnya. Nah itu kan kita udah kewalahan sekali. Makanya alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan mendirikan rumah sakit lapangan, yaitu sebuah Wisma Umroh Haji yang kita optimalkan sebagai rumah sakit darurat, dan alhamdulillah ini sudah berjalan. Total pasien dalam waktu 5 hari saja itu sudah 80 pasien gitu. Jadi sudah langsung terisi penuh gitu. Mungkin yang nanti rumah sakit haji juga langsung terisi penuh itu. Jadi ya memang kita harus benar-benar bisa bertahan hidup untuk bisa melayani pasien semaksimal mungkin. Namun ya namanya pasien gitu ya, kita bukan menolak gitu, tapi kondisinya memang penuh sekali, kemudian masuk ke rumah sakit bukan tidak dilayani gitu, tapi ya memang udah penuh sekali dan SDM kita kan terbatas di IGD itu. Memang begini kenyataannya begitu ya?
dengan maksimal seperti itu. Baik, ini adalah cerminan gambaran secara nyata yang tadi Dr. Wahyu Prabowo katakan begitu. Tentunya kita apresiasi dokter dalam menyembuhkan Indonesia dan kita harus sama-sama mengencangkan protokol kesehatan untuk bisa menekan angka penyebaran COVID-19 agar tidak melonjak lagi. Dr. Wahyu Prabowo, terima kasih sudah berkenan untuk berbagi cerita dan juga menggambarkan kondisi terkini di tengah lonjakan kasus COVID-19. Sehat-sehat selalu dokter bersama dengan tenaga kesehatan lainnya dan keluarga. Salam sehat selalu, Dr. Wahyu. Selamat petang.